Yo guys, balik lagi di channel gua Fanta Garage. Di episode kali ini gue pengen nge-review Honda Karisma gua yang udah lama banget nggak gua sentuh. Terus juga banyak banget yang nanya, Bang masih main Karisma atau enggak? Terus Karismanya gimana sekarang? Banyak banget tuh yang nanya gue di TikTok, di YouTube. Nah sekarang di episode kali ini gue pengen ngebahas motor Honda Karisma gua. Nah ini dia Honda Karisma gua yang di episode sebelumnya kan gue cuma ngasih tahu part-partnya. Nah di episode kali ini gue pengen ngelanjutin Honda Karisma gua di bagian ngerakit ya, sama beberapa penyesuaian yang gue lakuin di Karisma ini. Karisma 4 klep punya MX Old ya. Itu karena emang apa ya, jadi pas kita udah bikin ternyata ada beberapa part yang emang harus ditingkatkan lagi ya, kayak contohnya karbu, karena takutnya kalau misalnya kita pakai yang sebelumnya tuh punya PE28 Thailand, takutnya keiritan nantinya di atasan malah ngebul atau jebol ya. Karena ini sebelum sekarang ini udah pernah sempat dites, gue juga udah pernah ngetes. Ini motornya panas banget guys, karena kan gue nggak pakai oil cooler ya, nggak pakai OC. Ini cuma ya biasa aja, niatnya emang kan pengen sleeper look ya, jadi nanti karbunya gue pengen kedepanin pakai body, jadi nanti nggak kelihatan nih motor spekan, niatnya begitu. Ternyata pas kita mekanik gue nyoba, nih motor panas banget guys, jadi mau nggak mau ada beberapa penyesuaian. Nah nanti penyesuaiannya bakal gue kasih tahu di video kali ini, jadi disimak sampai awal dan akhir ya. Nanti juga gue bakal cek sound, so ditunggu aja guys. Untuk di Karisma Head MX ini ada sedikit penyesuaian ya, karena menyesuaikan kebutuhan juga. Untuk piston ini masih sama di ukuran 60 merek Mitron, tapi ini untuk bagian belakangnya kita papas atau potong bagian buntutnya. Terus coakan klepnya mengikuti 4 klep ya. Terus ini yang penyesuaian yang pertama itu di bagian boring atau liner, ini gua dalam 60, luarnya 71 biar agak gedean dan lebih adem, karena gue nggak mau pakai oil cooler ya. Terus untuk jalur pembuangan olinya gue tutup atau gocor karena udah nggak kepake, biar meminimalisir kebocoran kompresi juga sih. Terus ini gear centric atau geser pakai Mio Sporty, dan ini intake atau manifoldnya gue pakai ala-ala B-Pro, dan ini udah gue porting lagi ya biar jadi halus dan flownya biar enak. Udah terpasang juga pelatuk klep ori MX, enaknya pakai ori itu lebih kuat ya, nggak gampang retak. Terus untuk retainer, kuku klep dan pair klep itu juga udah terpasang. Untuk bagian busi masih busi ori sih. Terus klepnya ini pakai ukuran ori merek NPP. Untuk di bagian intake-nya udah di porting halus. Untuk outnya juga udah di porting, tapi nggak besar-besar banget ya, yang penting halus aja biar flow-nya enak. Terus ini nokennya juga udah beberapa kali reset, ada kali 2-3 kali, dan semoga ini yang terakhir ya reset nokennya. Terus untuk di bagian noken nih, untuk di bagian tutup gearnya ini paling enak sih dijadiin Mio ya, karena customnya cuma dibikin garis doang biar nyangkut. Kalau dibikin MX itu ribet untuk coak bagian rantai ketengnya. Terus ini di bagian bloknya juga udah gue perbesar ke ukuran 71, dan itu bisa kalian lihat ada bolong kanan kiri, tapi masih aman sih ya. Kalau misalnya lo budget kayak gue bisa dilem porting. Nah sedikit tips juga nih buat kalian yang pengen ganti boring, kalau bisa boring dalamnya itu cari yang lebih kecil ya. Misalnya kalian pakai piston 60, boringnya dalamnya jangan yang 60, cari yang 58 atau 59, biar nanti tukang bubutnya nyesuaiin dan houndingnya tuh enak ya. Kalau 60 pas banget, yang ada nanti kegedean. Terus ini pompa olinya udah gue ganti, cuma lupa gue videoin ya. Ini pompa oli juga pakai yang murah-murah aja. Semuanya masih sama, tapi untuk yang koplingnya ini gue cuma dilas doang ya, menghemat budget. Terus untuk magnetnya masih standar, nggak ada yang dibubut. Dan untuk jalur tusuk sate sama jalur yang sentriknya alhamdulillah presisi ya. Dan untuk di bagian ini udah kita custom juga nih biar sama-sama kuat ya, jadi bukan mengandalkan tusuk sate aja. Nah jadi ini gue ada sedikit penyesuaian juga ya di bagian karbu.
Untuk di Karisma 4 Club gua ini karbunya gua upgrade ke ukuran PWK 28 ya. Ini merek Spectre tuh, apa nih, Extreme Power Booster Ice Strike. Ini sih katanya produk baru Thailand ya, cuma gua nggak tahu sih. Tapi kalau gua lihat-lihat sih ini hampir mirip 11-12 dengan CPO yang N28 tuh, yang atasnya tutup scape-nya bulat ya, yang biar bisa digampang nih buka tutupnya. Ini mirip banget nih. Jadi ini gue juga sekalian buat nyoba sih, ngonten juga apakah nih karbu enak apa enggak di Karisma 4 Club gua. Jadi ditunggu aja gimana nanti hasilnya, apakah ini disetting enak atau enggak. So tunggu aja guys. Oke, lanjut aja kita ke perakitan ya. Untuk perakitan ini gue dibantu kawan-kawan rencang-rencang ya. Ada Mas Tandi, Ripal, dan Tengku. Bang, saya pakai apa bang? Metron, ada sponsor nggak ya? Kagak lagi anjir. Skip. Jangan. Ini aja aku nanya, kompresi berapa tuh bang kira-kira bang? 13. Buset, 13. Kalau gitu sih bang, sama gua bang, gua ngekotnya susah bang. 11 kali. 11 ya. Dan untuk bagian packing ya, packing head dan packing block ini kita masih pakai bawaan ori Karisma. Untuk packingnya cuma kita tuner, kita gedein ukurannya menyesuaikan ukuran piston dan ukuran boring. Karena intake-nya cor kotak, kita bikin dulu nih dudukan buat intake atau manifold. Ini ada sedikit kendala seret karena pin dowelnya juga nggak begitu lurus, jadi ya namanya juga ngerakit ya, ada aja. Lanjut kita ke pemasangan mesin ke sasis atau rangka ya. Untuk pemasangan sama aja, tapi di sini ada sedikit penyesuaian di bagian coil tali gas ya, karena emang dia sedikit lebih panjang dari standar Karisma. Oke, lanjut aja, ini kita cek sound ya dari knalpot Sarfull. Ini speknya 283540, saringannya Sarfull ya, emang ngincer buat adem. Suaranya adem, nggak begitu berisik. Jadi sekian dulu video gua Karisma 4 Club. Nextnya gue bakal pasang bodi bagol ya, biar makin rapi. Paling mungkin kedepannya gue bakal ganti leheran ya, karena ini leherannya juga kan masih sementara ya. Bakal gue beli leheran buat head MX, terus mungkin masang OC kali ya, soalnya ini jujur panas banget nih motor guys. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.